Halo, assalamualaikum. Di sini Sinister Vice. Langsung aja kayaknya ya, nggak terlalu basa-basi. 11 fitur Android Nougat yang wajib kamu ketahui. Apa aja sih kelebihannya? Nanti juga saya akan buatin video tentang bagaimana ngeinstall Android Nougat di HP kalian, hampir semua HP ya. Oke, langsung aja. Fitur nomor 1, yakni multitasking atau split screen. Udah terkenal kayaknya ya. Di antara semua fitur, kita bisa ngebuka dua aplikasi langsung dalam satu Windows. Dalam satu layar kita maksudnya. Gua contohin langsung ya. Buka aplikasi apa aja, lalu tekan tahan tombol recent apps dan split screennya langsung keluar. Kita bisa milih YouTube misalkan, jadi kita bisa ngebuka YouTube dan Google sekaligus dari atas kayak gini. Tekan lagi tombol recent app untuk memilih aplikasi yang lain, jadi bisa di switch juga di bawah. Terus kita bisa double tap di recent app untuk kembali ke aplikasi yang barusan dibuka kayak gitu. Mode landscape-nya kayak gini juga bisa, jadi bisa portrait, bisa landscape, gimana kalian aja. Pencet tombol home dari sini untuk kembali ke home screen. Nah, di sini split screen-nya belum mati nih, masih di belakang layar. Kembali lagi dengan tombol recent app dan kembali lagi ke split screen. Untuk pengen keluarnya tinggal drag aja ke bawah split screen-nya. Nah, split screen-nya udah nggak ada kayak gini. Pada saat split screen, kita bisa ngedrag teks dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Contohnya saya dari aplikasi Chrome mau mindahin teks ke YouTube yang di bawahnya. Kita tinggal select lalu drag aja, tekan, drag ke bawah. Seperti itu. Keren gak? Keren banget. Mungkin sama kayak di iPhone kayaknya ya. Jadi kita bisa mengakses langsung secara cepat kamera di lock screen tanpa harus membuka atau masuk ke desktop. Jadi tinggal klik aja icon kameranya dan kebuka langsung kamera. Atau menggunakan tombol power. Tinggal klik 2 kali tombol powernya secara cepat dan kita akan langsung akses kamera dimanapun. Kita nggak akan ketinggalan momen-momen penting ya nggak? Android Nougat udah ada fitur yang udah built-in call blocker. Jadi kita bisa ngeblok number seseorang tanpa menggunakan aplikasi. Masuk ke dialer, lalu pilih setting, lalu call blocking, tinggal add number yang ingin kita blok. Jadi kita nggak usah pakai aplikasi tambahan lagi untuk ngeblok number seseorang. Yang penting di Android Nougat ini juga makin enak nih, soalnya kita bisa swipe dari kanan untuk loncat dari satu setting ke setting yang lain. Jadinya kalau menurut saya ini sangat berguna banget buat saya yang pelupa dimana untuk loncat dari satu setting ke setting yang lain. Jadi akses cepatnya ada di tinggal swipe kanan aja. Bagi yang suka berhemat ria, di Android Nougat ini disediakan fitur data saver. Jadi aplikasi di belakang layar yang aneh-aneh yang memakan kuota kita itu bakal gak bisa aktif ya. Caranya masuk ke setting, lalu klik data saver, lalu nyalakan fitur data savernya dan klik unrestricted data access untuk memilih aplikasi apa aja nih yang bolehin memakan kuota kita. Jadi makin hemat nih, kita bisa milih aplikasi apa aja yang bisa berjalan di belakang layar menggunakan kuota kita. Mantap. Bagi para pengguna Windows sih udah biasa ya kita ngerubah size display di desktop kita. Ukuran resolusinya kan kita bisa rubah. Nah di Android ini juga bisa. Jadi kita bisa ngerubah display size-nya. Caranya masuk setting, lalu cari display
display, lalu masuk ke display size, biasanya ada paling bawah, dan kita bisa milih size-nya sesuai keinginan kita. Dan ini mempengaruhi, bukan hanya mempengaruhi icon loh, jadi dalam skala sistem juga semua berubah, font apapun itu berubah. Fitur ini paling favorit bagi saya karena ada fitur ambient wake up. Jadi kalau misalkan kita naruh HP kita di meja atau di saku, terus kita bangunkan aja tanpa keklik apapun, itu ada tampilan ambient screen seperti ini. Misal taruh terus kita bangunin, nah ini ambient screennya, keren nggak? Jadi kalau kita klik, nah ini baru masuk ke lock screen. Atau bisa juga kita melambaikan tangan di sekitar HP kita untuk membangunkan HP kita, kayak gitu. Nah caranya kita tinggal masuk setting aja, searching aja di situ langsung ambient display. Biasanya sih masuk display ya. Lalu cari ambient display. Di situ centang aja semuanya, aktifkan dulu fiturnya. Lalu kita bisa menggunakan ambient wake up screen ini. Keren. Quick reply ini mirip-mirip fiturnya iPhone kali ya. Jadi kita bisa menjawab langsung di lock screen tanpa harus masuk desktop. Tinggal di drag aja ke bawah, lalu kita tinggal langsung menjawab pesan yang ada di situ secara cepat tanpa masuk ke desktop. Ya, keren juga. Cara men-settingnya agar kita bisa membalas quick reply tanpa menggunakan password, kita tinggal masuk aja ke security, lalu hapus dulu pattern atau password yang kita punya, lalu dihapus dulu aja dengan non atau swipe, remove, lalu masukkan lagi, membuat pattern baru atau password baru, seperti ini. Dan di step terakhir biasanya itu ada di situ centang lagi di situ ya. Kalau di sini nggak ada, tapi biasanya ada. Di Android yang lain pasti ada. Nah di situ kita bisa langsung quick reply tanpa menggunakan password. Coba aja di HP kalian masing-masing, oke? Fitur ini mungkin mirip sama second space-nya Xiaomi ya, atau mungkin multi user-nya Windows. Jadi misalkan kalau ada teman kita yang pengen pinjem HP kita kan nggak pengen tuh isi aplikasi apa aja yang kita punya. Untuk menjaga privacy, kita pindahin aja ke mode guest. User guest ini udah ada dari sananya ya. Kita juga bisa nambahin loh. Misalkan kalau kita pilih mode guest ini, kita seluruh tampilan dari user guest ini belum disetting sama sekali kan. Jadi kayak beli baru aja gitu. Jadi kalau misalkan udah dipinjam sama teman, kita tinggal balikin lagi ke user kita, dan seluruh isi aplikasi dan settingan dan segala macam profil kita itu bakal balik lagi ke semula gitu. Jadi privacy kita aman. Mirip-mirip sama second space-nya Xiaomi ya. Dan kita juga bisa menambahkan lebih dari 2 loh. Caranya masuk setting, lalu di situ cari aja users di situ. Kita bisa nambahin di situ. Keren. Kan untuk notif barnya juga lebih optimal. Menurut saya juga lebih bagus ya. Kita bisa menarik full menu atau minimal menu, dan kita bisa quick reply di sini, dan notifikasi yang sama itu akan dibundle atau dilipat lah istilahnya ya. Jadi lebih efisien. Jadi ada tampilan minimal juga dan ada tampilan full. Dan tampilan full ini kita bisa tekan, lalu di tiap-tiap settingan itu kita dikasih full settingan di sini tanpa harus masuk setting lagi. Udah ada di sini. Semua full settingan tiap-tiap
tombol udah ada di sini semua. Lebih efisien, lebih bagus lah, lebih cepat. Disebut-sebut sebagai pesaing terberatnya Siri. Siri itu virtual asistennya iPhone yang katanya canggih. Dan kita juga punya Google Assistant yang katanya sih lebih canggih dari Siri. Untuk mengaktifkannya, kita tinggal tekan tombol home yang di tengah itu, tekan dan tahan. Maka tampilannya nggak akan seperti ini sih. Saya coba setting ulang ya, agar tahu bagaimana tampilan awal pada saat kita setting dari awal pertama Google Assistant. Tampilannya seperti ini, lalu continue, lalu kita setting agar suara kita dikenali oleh Google Assistant. Nah, setelah selesai, kita bisa membangunkan HP kita menggunakan suara kita. Matikan. Oke Google. 7 divided by 3. The answer is approximately 2.333. Oke Google. 3 multiply 8. 3 by 8 is 24. Show me the weather. In Zorian, it's 23 and mostly cloudy. Tonight, it's predicted to be 21 and mostly cloudy. Oke Google. Oke Google. Who is Obama? According to Wikipedia, Barack Hussein Obama II is an American politician who served as the 44th President of the United States from 2009 to 2017. Oke Google. Who is the President of America? The President of the United States of America is Donald Trump. That's it. Oke, sekian dari saya. Like, subscribe, and comment. See you in the next video. See you.